Berbicara tentang perjalanan penyakit, kita bisa lihat di sini bahwa ada 3 macam perjalanan penyakit. Kalau yang biru itu biasanya yang terjadi pada pasien-pasien kanker. Pasien kanker biasanya setelah terdiagnosis dia masih baik-baik aja, baik-baik aja sampai satu titik nggak respon lagi, kemonya langsung drop, meninggal. Kalau yang merah itu biasanya yang cuci darah, gagal jantung, gagal paru, ya, penyakit-penyakit yang gagal organ itu, nah itu perjalanannya menurun tapi landai, ya, bagus, tiba-tiba jeblok, ya kan? Kemudian kita berhasil selamatkan, kayak stroke lagi bagus nih, tertangani di awal, serangan lagi, jeblok lagi, selamat dia, stabil lagi, terus jeblok lagi, kemudian baik lagi, tapi semuanya ujung-ujungnya turun, ya. Belum lagi nanti yang udah tua-tua nih, oma opa nih model-modelnya kayak gini nih ntar nih, ya, naik turun, ntar ada yang jatuh, patah tulangnya, turun, berhasil sembuh nih, stabil lagi, ntar habis masak kebakar tangannya lagi, ya. Tapi lama-lama semua ujung-ujungnya mati juga, seperti itu, ya. Nah, jadi yang oma-oma ya udah sadar diri gitu loh, ya. Kalau tinggal sendiri, ya aku sih nggak nyalain, di luar negeri juga semua tinggal sendiri. Oma saya meninggal itu 5 hari setelah meninggal baru diketahui karena dia tinggal sendiri di apartemennya di Belanda, ya, seperti itu. Ketahuannya seperti itu. Nah, kalau kita kan punya anak, makanya sekarang udah tua ya, nggak usah banyak gaya, oke? Jadi jangan anti dengan rumah jompo, Kalau udah tinggal sendiri, mendingan tinggal di rumah jompo. Dan jangan berpikiran bahwa aku dikucilkan dari anakku. Itu nggak ada lagi tuh pikiran kayak gitu. Karena kalau di panti jompo apa yang terjadi? Ada yang ngeliatin kita, ada yang ngatur makan kita. Oma opa sendiri di rumah, anak-anak kerja, siapa yang ngurusin? Akhirnya makannya nggak benar, akhirnya masuk angin, akhirnya masuk rumah sakit, diinfus, sehat lagi. Anak 1-2 hari ya paling ngeliatin. Habis itu aku kerja lagi lupa lagi, akhirnya nggak makan, ya kan? Udah mager dia, udah capek. Ya, mendingan masuk panti jompo, udah selesai. Jadi mindset kita dirubah. Jangan merasa bahwa kalau masuk panti jompo berarti anak-anak tidak menghendaki diriku lagi. Oh tidak, itu buat diri kita sendiri. Ngerti nggak? Itu buat diri kita sendiri. Ada yang ngawasin, kita mesti sadar diri. Makanya gue bilang jangan banyak gaya, mau sendiri-sendiri di rumah. Oh kita sendiri, kita bisa semuanya. Sadar diri, udah tua. Kita nggak kayak dulu lagi. Seperti itu, ya. Dan nggak masalah ngaku bahwa kita udah semakin tua. Menjalani hidup ini tetap dengan kualitas hidup yang baik, ya. Nah, ketika kita menjalani perjalanan itu, drama apa yang mungkin terjadi? Ini kalau ini kan ada yang mau tidak mau harus menjalani kemoterapi. Apa maksud kalimat ini? Nggak ikhlas deh. Kalau di kemo nggak ikhlas. Sementara kita tahu bahwa di kanker, hati yang gembira adalah obat, itu benar banget. Makanya kalau kita melayani jemaat yang terkena kanker, pastikan hatinya selalu bersuka cita. Kenapa? Kalau hati yang tidak bersuka cita, itu obat kemonya nggak kerja. Dan itu bukan sekedar asal ngomong, itu sudah diteliti di 2 universitas di Amerika, itu dikatakan bahwa emotional stress can reduce the effectiveness of the cancer treatment. Artinya apa? Stres itu dapat mengurangi respon pengobatan yang dilakukan terhadap pasien yang terkena kanker. Jadi kemonya nggak kerja. Dan itu sudah saya buktikan dengan pasien-pasien anak saya yang remaja. Remaja itu cepat mati daripada anak-anak yang balita. Kenapa? Kalau nggak kita bikin ikhlas, dia sedih kena kanker. Siapa sih nggak sedih kena? Tapi sebenarnya dia sedihnya bukan kena kankernya, karena dia nggak bisa sekolah. Sementara anak-anak seumur itu pinginnya sekolah. Anak-anak kanker kalau dibilang, kamu masih mau apa? Masih yang ditanya kepada saya itu bukan penyakit, saya bisa sembuh nggak dok? Bukan itu. Saya masih bisa sekolah nggak?
Dia masa bodoh dengan penyakit, yang penting gue bisa sekolah. Nah kalau kemo, makanya harus ada ekstra pembicaraan dengan anak-anak seperti ini. Kalau anak-anak ini nggak ikhlas, dia tidak bersekolah, akibatnya apa? Matinya cepat. Itu yang saya bikin penelitian kecil-kecilan terhadap hati ini adalah obat di kanker anak ya seperti itu. Terus berlaku juga di dewasa. Ya, jadi makanya saya selalu ajarkan ke anak-anak, kalau mama nanti bilang, hari Senin kita kemo ya, kamu jawabnya, asik aku kemo. Supaya apa? Supaya mereka tetap semangat, harus kemo, supaya sehat, supaya apa. Ya, jadi itulah yang harus kita lakukan buat mereka. Ya apalagi kalau udah lansia apa yang mau diharap? Mau masuk ICU, mau bikin dia umur berapa? Umur kan urusan Tuhan, seperti itu. Ya. Terus saya yakin masih banyak lagi sih sebetulnya drama-drama yang mungkin Bapak Ibu alami. Tapi intinya sekalipun ada dramanya, kita mesti pastikan bahwa mereka mempunyai kualitas tetap hidup yang baik. Nah, kitalah yang membantu mereka supaya mereka bisa hidup menjalani kehidupan mereka dalam menjalani perjalanan penyakitnya itu dengan baik. Ya. Ini kasus saya yang pertama, dan saya nggak mungkin lupakan dia, karena dia adalah pasien paliatif saya yang pertama. Namanya Anggi. Anggi ini 2 tahun, seorang perempuan. Dia terkena apa? Kanker tulang. Ya, itu pahanya gede, itu kankernya. Dan dia mengalami infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena kalau kencing, dia kan nggak bisa ke WC. Dia mesti apa? Mesti pakai pispot. Untuk masuk pispot, pantatnya mesti naikin. Pahanya sakit. Makanya dia tahan. Akibatnya apa? Jadi infeksi dia. Oke? Dan anak ini sebetulnya sudah di dokter di Indonesia sudah bilang amputasi. Tapi itulah kelemahan kita di Indonesia, bahwa giliran seorang anak harus diamputasi, orang tua langsung menolak. Padahal seharusnya justru itu yang bisa menyelamatkan mereka seharusnya. Nah itu yang kadang-kadang kita selalu menganggap anak nggak tahu apa-apa. Kita nggak pernah tanyakan apa yang dia rasakan. Pokoknya ikutin mama bilang apa, ikutin papa bilang apa. Ya. Dan kalau kita melihat, itu kita tidak hanya melihat atau meninjau dari satu sisi aja, yaitu fisik, tapi apa? Psikologisnya juga. Ya, jadi pandanglah pasien itu tidak hanya dari fisiknya, oh dia kanker. Psikologis dia gimana sih? Kita lihat pada anak ini. Jadi si Anggi menderita nggak? Menderita. Dia tidak hanya menderita dari segi fisiknya saja, tapi dia menderita karena fisik psikologisnya juga. Saya pernah mendapatkan anak osteosarkoma itu yang kita antar sampai ke mana? Rengas Dengklok, ya, masih ingat ya? Dia cita-citanya cuma satu, dia pingin ikut sekolah minggu. Kakinya juga sama nih kayak si Anggi. Cita-citanya satu, pingin sekolah minggu. Tapi nggak mungkin sakit kayak gini bawa ke sekolah minggu. Akhirnya yang ada kita arrange ke pendetanya supaya pada saat hari Minggu, sekolah minggunya tidak di gereja, di rumahnya dia. Tapi kita coaching dulu apa anak-anaknya. Nanti kamu akan melihat temanmu seperti ini. Jangan sampai nanti di depan dia kan sedih loh. Kadang-kadang kita mesti modifikasi seperti itu untuk memenuhi last wish, permintaan terakhir mereka. Jadi kita pikirkan psikologisnya, tidak hanya fisiknya saja. Ya. Jadi sebelum anak ini meninggal bukan karena sesak napas. Jadi artinya apa? Anak ini pada saat meninggal, dia mempunyai kualitas kematian yang baik. Tidak hanya kualitas hidupnya yang baik, tapi kualitas kematiannya yang baik. Kalau ada jemaat di rumah, udah nggak mau diapa-apain lagi, kemudian keluarganya nanya, ini perlu dibawa ke rumah sakit nggak? Tanyakan ya pada diri kita sendiri, apakah dengan kita membawa jemaat ini ke rumah sakit, dia akan memiliki kondisi yang reversibel, akan sembuh? Apakah dengan membawanya ke rumah sakit akan memperpanjang hidupnya?
Yang ketiga, apakah anak ini atau jemaat ini akan mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit? Pelayanan yang baik di rumah sakit itu bukan berarti masuk IGD kemudian langsung pasang infus, pasang selang, pasang kateter urin, bukan itu. Apalagi kita udah tahu pasiennya mau meninggal. Apa gunanya pasien meninggal kita infus? Kita mesti tahu tanda-tanda kematian apa. Tanda-tanda kematian itu yang pertama adalah apa? Lebih banyak tidur daripada bangun. Ada yang tidurnya lama di sini banyak? Bukan berarti mau mati ya. Memang kebo. Kalau tidur artinya apa? Dia udah gak mau makan. Ya, dia udah gak banyak kencing lagi. Kulitnya udah mulai lembab. Ya, dan nafasnya mulai nggak teratur. Nafas kemudian berhenti. Nah, itu ntar lagi pergi tuh. Jangan pergi ke rumah sakit. Rumah sakit mau ngapain? Lebih baik dia punya kualitas terakhir, kualitas hidupnya yang baik terakhir itu bersama dengan orang-orang dia cintai, dia sayangi, yang dia kenal semuanya. Bukan di rumah sakit. Jadi jangan kemudian kita langsung bikin apa istilahnya judgement gitu ya. Oh dia nggak mau kemo tuh atau ini. Nggak usah. Kenapa saya bilang itu? Dia yang punya badan. Dia yang tahu badan dia apa. Seperti apa. Dia berhak atas dirinya sendiri, dia berhak atas tubuhnya sendiri. Di kami, setiap pasien masuk, itu kita melakukan apa yang namanya screening. Screeningnya kita menggunakan apa yang namanya PAPA score, Pediatric Palliative Screening Score. Ya, jadi nilai-nilainya adalah seperti ini, dan nilainya ternyata 36. Dan 36 itu kalau kita lihat, dia di sini 25 ke atas, artinya kita harus mulai dengan palliative care, dan baca bawahnya adalah yang paling kanan ya, possible end of life care. Jadi kita mesti siapkan kematian dia. Rujuk paliatif itu ngapain? Memang dia mau mati gitu kan? Enggak, karena paliatif itu tidak hanya menangani pasien-pasien yang mau mati, tapi yang tetap akan bertahan hidup itu juga bisa dirujuk kepada kita, itu namanya tata laksana gejala. Nggak nyaman, makanya nggak nyaman kita kasih morfin, karena kita mesti buka apa? Buka balutan. Itu yang saya bilang, 30 menit sebelumnya kasih morfin, nanti pas dibuka balutan dia nggak ngerasa sakit. Ya kan? Kan pasti ada yang nempel, yang apa. Bau bisa kasih kopi, bisa kasih teh hijau, arang, atau kopi, taruh di sini kan, supaya ada aroma kopinya, daripada kalau aroma busuknya kanker kan khas banget tuh. Ini aku kasih tips ini. Ya, saya juga belajar dari guru saya. Mereka bukannya tidak punya harapan, tapi apa yang terjadi? Mereka harus merubah harapannya. Mereka bukannya tidak punya harapan, namun mereka harus merubah harapannya yang semula. Yang tadi harapannya adalah sembuh, realistis dong. Mau mati kok. Kanker limpa, jarang. Bertahan bulanan sampai 2-3 tahun. Oke? Saat ini mereka harus merubahnya dengan seandainya mereka harus meninggalkan dunia, harapannya adalah mereka dapat meninggalkan dunia ini dengan bermartabat. Apa artinya bermartabat? Tidak nyeri. Kita persiapkan dengan bermartabat. Seperti itu. Jadi, to prepare a person to die in dignity. Inilah dia. Jadi bukannya dia tidak ada harapan, tapi kita harus merubah harapan itu.